Mhm. Nah, mungkin sekarang kita ngomongin soal tekniknya nih, Bang, nih. Ini udah Mmm, terpampang di timing and spacing nih. Teknik apa nih yang mau dibahas nih, Bang? Digas, Bang. iya ini teknik teknik mendasar banget dari animasi. Soalnya ini adalah cikal bakal atau pondasi lah, pondasi sebuah animasi. Oke, timing and spacing. Aku rasa kalau kalian orang animator, sekolah di jurusan animator atau di mana gitu kan, di multimedia, di kafe gitu kan, aku rasa nggak asing dengan kata ini. Oke, apa itu timing? Timing adalah sebuah tampilan atau panel di software animasi yang berfungsi untuk mengatur urutan, durasi, dan mengatur pergerakan objek dari waktu ke waktu. Ini di tiap aplikasi animasi itu berbeda-beda ya bentuknya, tapi, bisa dipastikan tuh memanjang dan ada angka-angkanya. Nah, di sini tuh di contohnya itu ada di aplikasi di software Eclipse itu Paint, bentar CSP, itu seperti ini bentuknya. Nah, di dalam timeline tersebut, itu terdapat beberapa, bagian nih, bagian yang pertama itu ada frame, ada keyframe, ada layer, dan ada playhead. Play maaf maaf, kayak aku minum dulu deh. Oke. Ya, ada frame, keyframe, layer, sama playhead. Playhead itu yang mana? Yang merah ini, itu setiap lihat itu berjalan, itu menampilkan sebuah frame. Nah, frame itu yang mana? Frame itu yang ini. Kalau kalian kursorku, ini yang mewakili angka-angka tersebut itu namanya frame, mewakili angka-angka. Nah, terus di sini kan ada nih, oh bisa aku besar, oke. Aku perbesar ini kan kelihatan. Di sini tuh ada satu 2 3. Ini yang pasti. Satu 2 3 ada 3 kotak ini kan. Tapi kenapa ini beda angkanya? Nah, yang satu 2 3 ini namanya frame. Per kotaknya itu frame. Frame 1, frame 2, frame 3. Nah, yang ini namanya apa? Ini namanya keyframe. Yang angka-angka ini itu namanya keyframe. Nah, itu keyframe pertama ada di frame 1, keyframe kedua ada di frame 4, keyframe ketiga ada di frame 7, keyframe keempat ada di frame 10, keyframe kelima ada di frame 13. Seperti itulah perbedaan antara frame sama keyframe. Frame sama keyframe. Dan apa itu layer? Layer itu di bagian ini, di bagian sebelahnya, di bagian sini layer. Nah, ini namanya layer atau lapisan. Itu fungsinya untuk tempat kita menggambar atau tempat gambar itu berada. Nah, layar tersebut itu masuk pada frame. Setiap layar itu masuknya di sini, di bagian keyframe. Setiap kalau di layar itu ada gambarnya, dimasukin ke timeline, jadinya keyframe. Begitulah, kurang lebih. Terus setelah ada timeline, itu ada namanya, ini penjelasan dari frame. Apa itu frame? Satu gambar statis atau satu gambar diam yang menjadi bagian dari rangkaian gambar bergerak dalam animasi atau film. Rangkaian. Nah, ketika frame-frame ini diputar secara berurutan dan cepat, mata manusia akan menangkap sebagai sebuah gerakan. Secara umum, frame itu dibagi jadi dua. Ada namanya keyframe yang aku sebut tadi, sama in between atau twin. Nah, perbedaannya mana? Kalau di dalam keyframe, itu kan gambar-gambar yang ini, yang ada angka-angka ini. Nah, in between itu diantaranya untuk memperhalus gerakan. Keyframe itu gambar utama seperti gini. Eh, ini adegan orang nonjok itu ya. Kalau kalian lihat di TikTok, itu ada adegan orang nonjok dari sini ke sini gitu kan. Nah, keyframe itu yang mana? Keyframe itu yang dari belakang ke depan itu keyframe. Satu, dua itu keyframe. Nah, in between-nya di mana? In between itu ada di sini, di bagian tengah. Jadi kayak ini keyframe, in between, keyframe, in between. Gitu kan. Kursornya gak Untuk gerak apa di saya aja ya, Bang? Bang, gimana? kursornya gak gerak, emang gak digerakin ya? Enggak, enggak.
emang gak aku gerakin. Tadi aku mempraktekkan di ini, di bagian itu namanya TikTok, di kamera. Ini aku tampilin lagi. Oke Tadi oke aku oke. Lanjut memperagakan lanjut. ini tubuhku. Lanjut ya. Nah, kemudian ada sel. Ini nih, frame di mana ini? Layar dah, layar. Layar kalau dikumpulin dari satu, layar kan lapisan. Nah, lapisan-lapisan itu kan bertumpuk kan. Terus ditaruh dalam folder. Nah, folder tersebut namanya sel. Nih, di aplikasi folder tersebut di aplikasi namanya sel. Kumpulan dari beberapa layar. Sel dalam dunia animasi tradisional berasal dari seluloid set. Adalah lembaran transparan tempat animator menggambar tiap frame. Kalau ini di aplikasi Clips to Paint itu dia itu masih mempertahankan sistem tradisional, yaitu sebutannya sel. Bisa diperjelas ini ku zoom. Ini namanya sel, yang folder ini sel, dan ini namanya layer. Layer land, layer land art, layer shading, sama layer discolor kan. Nah, itu masuk dalam timeline. Ini kalau lihat kursor saya. Nah, kalau zaman dulu bentuknya kayak gini, lapisan-lapisan ini. Oke, terus saat dimasukkan dalam animasi, sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, sel 5 itu seperti ini. Ini sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, sel 5. Dalam sel tersebut gambarnya kayak gini. Sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, sel 5, sel 5-nya di dalam sel tersebut ada layer land art, layer shading, layer base color semacam ini. Dan di aplikasi Clips to Paint namanya emang sel. Aduh, geser lagi. Namanya emang sel. Seperti ini. New animation cell. Terus timing. Tadi kan ada timing and spacing kan. Timing and spacing. Apa itu timing? Timing adalah jumlah sel yang digunakan untuk sebuah gerakan. Jumlah sel. Jadi, timing tersebut mempengaruhi gerakan, kecepatan gerakan, dan juga berat atau ringan sebuah benda dalam memberikan emosi. Memberikan emosi pada adegan tersebut. Jadi, dia itu berpengaruh untuk memberi sebuah, apa tuh namanya, emosi, apa suasana atau hawanya, apa tuh namanya, kesan berat, kesan ringan. Jadi kalau benda berat itu biasanya gimana bentuknya, kecepatannya gimana dari lambat ke cepat, seperti itu. Nah, dalam timing itu ada namanya istilah on one, on two, on threes. Itu terletak pada bagian ini. Seperti yang kusebutkan tadi, ini namanya kan sel, ini namanya kan frame. 1, 2, 3 ini kan frame. Nah, ini yang keyframe. Nah, jarak antar keyframe ke keyframe yang lain itu berapa sel? Berapa frame? Seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4 ini berjarak 2 frame doang. 1, 2, 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. Nah, itu ontus. Kalau ontris itu ada 3. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3, 4. Nah, macam itu. Dan juga ada yang campuran gitu. Dari yang awalnya 2 menuju ke 3. Kan awalnya 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tujuannya tadi untuk memberi kesan kecepatan, memberi kesan timing gitulah, pergerakan. Nah, perbedaannya seperti apa? Ini perbedaannya kalau kalian lihat di Discord, itu kalian bisa melihat itu mana yang on one, on two, sama on threes.
E. Nah, yang on ones, itu gerakannya kayak aneh gitu kan. Ini yang 2 lumayan dan yang ketiga tuh halus gitu, bisa dilihat gitu. Semakin rapat, semakin halus, tapi semakin lama juga pembuatannya. Dan apa itu spacing? Spacing adalah jaraknya ini, dari antara jadi timing itu terletak pada timeline dan spacing itu terletak dari jarak timeline-nya ini. Jarak timeline, jarak gambar. Bisa tadi seperti orang yang mukul itu kan, itu nggak tepat di tengah-tengah. Waktu gambar tangannya itu nggak tepat di tengah-tengah, tapi di eh, sepertiga atau di pojok gitu kan. Seperti ini kalau kalian lihat ini A1, A2, A3. A1 itu frame 1, keyframe 1, keyframe 2 sama keyframe 3. Nah, ini jarak antara 1 sama 2 itu namanya spacing gitu kan. Semakin jauh itu akan semakin cepat gitu. Dari dari posisi kanan ke posisi kiri, sebuah benda bergerak dari posisi kanan ke posisi kiri, itu semakin jauh semakin cepat, tiba-tiba ke sini gitu. Tapi kalau semakin padat atau apa itu ya, rapat gitu kan, dia itu semakin lambat kesannya. Ini apa nih? Spacing. Nah, fungsi spacing adalah untuk mengatur kecepatan gerakan, untuk menciptakan ilusi berat dan energi. Ilusi. Memberi kesan kehidupan pada animasi. Ini, kalau kalian main Mobile Legends gitu kan, kalian pernah ngerasa nggak sih saat kalian main Argus, pakai pedangnya Argus, itu kerasa enteng banget gitu. Tapi kalau kalian pakai Alucard, itu pedangnya kerasa berat. Bukan Alucard deh. Ini yang kerasa jelas Terizla. Itu kan berat banget kan rasanya kan. Padahal cuma gambar gitu kan, tapi kerasa berat banget gitu. Bahkan jalan-jalan di apa cara karakter tersebut berjalan itu juga kerasa berat gitu. Ngerasa nggak kalau kalian? Seperti itulah fungsi dari spacing. Walaupun frame-nya sama, timingnya sama, cuma 1 detik gitu kan. Dia nebas 1 detik sama Alucard nebas 1 detik, Argus nebas 1 detik sama Alucard nebas 1 detik. Itu kesannya beda gitu. Set gitu kayak beda aja gitu, rasa berat aja gitu kalau si Alucard. Ya semacam itu. Kemudian selanjutnya ada oh ya, squash and stretch. Ini juga untuk memberi kesan tersebut, kesan kepadatan atau kelembutan itu kan. Squash and stretch itu adalah prinsip animasi yang digunakan untuk memberi rasa lentur, berat, dan fleksibilitas pada objek atau karakter agar gerakan terasa hidup dan dinamis. Kalian lihat glue gitu kan, dia kan kayak ya kelihatan lah, dia itu ada kayak pantulan gitu, kayak lembut banget itu. Secara sederhana, prinsip ini menggambarkan bagaimana bentuk objek berubah saat bergerak atau terkena gaya tanpa mengubah volumenya secara keseluruhan. Kalian pernah nonton anime Kapten Tsubasa? Itu kalau dia apa tuh namanya, nendang bola, itu bolanya nggak bulat lagi, itu bisa jadi lonjong karena tekanan tersebut. Nah, itu namanya prinsip ini gitu. Dia kayak merasa squash gitu, merasa lembut. Nah, dan juga kalau kalian pernah menghujat ini, menghujat apa tuh namanya? eh, Naruto versus Pain itu, yang gambarnya jadi kayak penyok itu sebenarnya itu menganut prinsip ini gitu, mengaksud menganut prinsip bahwa jadi serangannya itu terlalu cepat sampai tubuhnya itu terdistorsi gitu, terdistorsi oleh tekanan tersebut karena terlalu cepat gitu, terlalu kuat. Tadi apa tadi? Tadi squash dan oh squash and straight. Nah, squash sendiri itu adalah ketika bentuk objek ditekan atau diratakan karena tumbukan berat atau gaya dorong, menunjukkan kelembutan dan kelenturan objek terjadi ketika objek mendapat tekanan atau menyentuh permukaan. Contoh
ini contoh yang paling sering itu kan, bola yang jatuh ke tanah akan sedikit memampat kan, bola basket biasanya. Pipi karakter ketika ditekan tangan, dia jadi kayak, apa tuh namanya, kayak mampat gitu kan, jadi lembut gitu kan, nggak keras. Pasti pasti distorsi, wajahnya nggak akan gini lagi, pasti ada kayak, apa tuh namanya, agak lengkungan gitu. Kalau di sini di contohnya itu rambut rambut si Viren ini, jadi menyusut atau memampat. Terus ada stretch atau merenggang gitu, kayak tariknya. Ketika objek memanjang karena bergerak cepat atau tertarik oleh gaya tertentu. Ya tadi contohnya bola tadi saat Kapten Tsubasa, apa tuh namanya, menendang bola gitu kan, dia bolanya nggak bulat lagi, udah, jadi lonjong karena kecepatan, distorsi tersebut. Semakin cepat itu, apa, benda tersebut bergerak cepat, dia akan jadi semakin panjang karena ada prinsip ini. Ya, seperti itu. Oke, sampai segitu. Bagaimana Bang Anoksa? Udah terlalu cepat gak sih? Bang Anoksa, masih dalam kah? Aman, aman, aman. Oke. Bahas apa ini? Bahas tentang prinsip animasi. Kalian bisa join di Discord. Di sini cuma nampilin aku doang. Oke, penjelasannya cukup teknis ya. Kalau dari saya pribadi, kita tadi sama-sama melihat dan menyaksikan sendiri ternyata apa namanya ada istilah yang sering kali kita ketuker antara lain ada frame, ada keyframe, ada cell dalam apa namanya dalam menganimasikan kita sangat dekat sekali dengan hal-hal itu teman-teman ya. Tapi ternyata perlu dipahami ternyata ada namanya ya. Hmm. Itu tuh bukan kayak titik-titik layer doang, ternyata layer, cell, terus frame, keyframe tuh ternyata punya istilahnya sendiri. Oke, mantap sih. Terus kita kan tadi juga udah apa namanya menyimak apa yang dipaparkan ya dari sel yang kayak gitu tuh ada pengaturannya lagi teman-teman, yaitu ada timing dan spacing. Tadi kan kata Bang Saikumo apa namanya timing itu tuh pengaturan kita untuk mengatur ini di mana sih penempatannya, timingnya mau on shoes atau on trees gitu kan. Terus dari penentuan itu pun juga nanti hasil animasi kita pun bakal beda banget gitu. Ngaruh banget, smooth atau tidaknya ngaruh banget gitu. Semakin banyak frame atau in between-nya yang kita isi, itu otomatis bakal lebih smooth ya daripada in between yang sedikit. Nah, dari sini juga kita sudah menggugurkan persepsi orang-orang teman-teman. Kan di orang-orang yang bukan animator seperti kita, itu kan lazim banget tuh katanya tuh, oh animasi itu 24 frame per detiknya ya, berarti animator tuh gambar 24 kali ya satu detiknya. Itu ternyata setelah kita tahu, ternyata persepsi itu tuh salah ya teman-teman ya, karena di dalam satu detik itu tergantung actionnya, tergantung gerakannya. Barangkali kita cuma cuma menggambar 3 keyframe doang, terus setelahnya ditambahin in between dan breakdown-nya teman-temannya mungkin totalnya dari 12. Jadi 12 dari 24 frame itu tuh ternyata kita cuma gambar 12 frame aja nih gitu, ya kan. Jadi ya begitu teman-teman. Jadi apa namanya, tidak menggambar 24 gambar ya teman-teman di satu detik tuh. Tapi kita menyesuaikan aja dengan gerakan apa yang kita inginkan. Contohnya misalkan gerakan ini saya agak sharing dikit ya, Bang. Hmm, Mmm, silakan. contohnya gerakan kepala nengok deh. Kalau kita breakdown kan gerakan kepala nengok tuh misalkan kepala nengoknya tuh di depan kita, kita imajinasikan tuh si objeknya tuh melihat ke arah kita, persis di depan kita katakan. Terus dia pengen nengok ke kiri, itu kan keyframe-nya cukup bisa kita gambar 2 keyframe doang tuh.
Dari posisi awal sama posisi ketika dia nengok ke sebelah kiri. Ataupun 3 frame, kita bikin 3, posisi awal, posisi tengah ketika dia mau nengok, dan posisi akhir ketika dia telah nengok. Nah, itu kan bisa, durasinya bisa 1 detik ya. Nah, kalau kita tahu tuh keyframe-nya, oh cuma kita gambar 3 frame doang nih, oke aja dah gitu kan. Tinggal tambah breakdown segala macam, dan ternyata tidak 24, mungkin kita katakanlah sampai selesai tuh 13 mungkin atau 14 gitu ya. Tapi kebanyakan tidak 24 teman-teman, begitu. Ini juga susah sekali untuk apa, dinarasikan atau kayak di-sharing-kan ke teman-teman yang lain, karena, keterbatasan soal software teman-teman. Kalau teman-teman pernah nganimasi di Flippa Clip ataupun, Ibis Paint gitu ya, itu kan, nambah frame tuh ibarat kata kayak nambah lagi nih gitu, saya gambar lagi nih, emang harus gambar setiap frame-nya Oh langsung iya, digambar ya, itu juga agak sulit untuk berbeda ya menjelaskan itu. timeline-nya ya? Iya gitu, Mmm, tapi gak apa-apa, timeline-nya berbeda. heeh, tapi kita apa namanya, kita pahami teorinya seperti ini. Karena kan kalau semisal di software komputer, itu tuh yang kosong-kosongnya tuh, misalkan kita nggambar cuma sampai, eee, frame 12 gitu ya, terus dari 12 sampai 24 itu tuh still image atau gambar yang nggak bergerak. Itu kan kalau di apa namanya, di komputer kan itu langsung dibacanya, udah berarti gambar terakhir sampai ke 24 adalah gambar yang bakal itu aja diulang gitu secara secara frame, apa namanya, kalau di play-nya gitu teman-teman. Terus tadi ada spacing, nah ini spacing juga penting ya Bang Saifumo, karena, lagi-lagi tadi Bang Saifumo Mmm, bilang spacing itu dipakai untuk memberikan nuansa feel dari benda tersebut tuh bisa merasakan berat dan ringan tuh kita bisa bikin di spacing, teman-teman. Tadi contohnya bagus banget dari Bang Saikumo, Argus dan Alucard yang serangannya begitu cepat dan Alucard yang begitu lambat gitu ya, dari jalannya juga Alucard kita juga kadang salahnya, "Aduh lambat banget nih hero nih," gitu kan. Argus kayak sangsing 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 gitu kan. Nah, kenapa kita bisa merasakan kecepatan itu, padahal itu tuh semuanya hanyalah kumpulan gambar yang disusun. Nah, jawabannya itu adalah spacing, teman-teman. Nah, spacing ini, sangat tricky, sangat, apa ya, perlu waktu untuk menyesuaikan. Kita tahu, gerakan itu tuh bergeraknya seperti apa, harusnya seperti apa gitu kan, dilakukan di spacing gitu dan itu perlu waktu lama karena urusannya tuh soal feeling, teman-teman. Jadi di-feel dan juga, harus banyak observasi kalau kata saya mah. Misalkan observasi apa gitu, orang jalan misalkan, oh gerakan lambatnya di pergerakan ketika apa nih, ketika jalannya tuh. Ataupun naruh gelas, misalkan mau bikin gerakan naruh gelas, ini gerakan lambatnya tuh atau gerakan cepatnya pas bagian yang mana nih ketika naruh gelas itu. Nah, itu teorinya tuh dibahas di spacing ini gitu. Nanti juga ada apa, prinsip lainnya ya, yang sangat berkaitan dengan ini namanya slow in sama slow out, mmm. tapi kurang lebih berhubungan lah begitu. Ya untuk melatih itu perlu uji coba setiap hari sih, setiap apa, lebih sering-sering observasi dan uji cobalah. Dan Betul. bisa itu, ini, kalian bisa itu lihat anime-anime yang kalian tonton seperti apa, Attack on Titan atau apa gitu kan. Itu, bisa kalian download videonya, terus kalian bedah itu, dia pakai teknik apa sih gitu, atau enggak yang dance gitu, anime-anime dance itu kan bisa kerasa banget itu kan gerakannya kan. Soalnya itu kan koreografinya kan harus dapet gitu, kalau enggak entar jadi ngawur gerakannya, jadi nggak Betul, kelihatan indah itu tariannya. Jadi kan itu bisa bisa kalian bedah gitu untuk, oh ternyata, gerakan ini ke sini tuh susunan frame-nya gini gitu. betul,
Tadi pun kita menyaksikan ya teman-teman ya, selain spacing, timing dan spacing, terus Bang Sekumo juga menjelaskan squash and stretch ya. Ini sebenarnya apa ya, menurut saya pribadi ini adalah prinsip yang mulai agak bergeser dari fungsinya kalau menurut saya. Karena, seperti kita lihat untuk anime-anime keluaran sekarang yang menuju ke realisme ya teman-teman ya, bahkan ada rotoscoping yang menghindari itu semua karena squash and scratch itu beneran memberikan feels kan logikakan di reality. Tadi Bang Sekumo juga bilang, adegan Pain lagi lawan Naruto ya kan, itu kan banyak yang ngehujat karena, "Apaan nih, gambar apaan kok kayak ikan?" Gitu kan, ada yang bilang, "Pain-nya kok kayak ikan?" Gitu. Sebenarnya itu adalah potongan atau penggalan di antara keyframe-keyframe yang dibikin oleh animator yang mengaplikasikan, prinsip dari squash and stretch tadi. Ya kan, Hmm. kalau squash itu biasanya dipakai untuk kontur benda, misalkan kontur, slimy, misalkan, apa namanya, objeknya tuh kayak bouncy gitu ya kan, bounce, kan. Kayak ada menekan, bisa ditekan kan kalau semisal objek yang agak lentur segala macam. Kalau stretch tadi kayak semisal gerakan-gerakan cepat, atau gerakan apalagi tuh, kayak overlapping action juga bisa di-scratch sedikit untuk memberikan nuansa, mmm, overlapping gitu, antisipasi juga bisa gitu kan, agak agak gepeng dikit juga masalah teman-teman sebenarnya. Cuman kan kalau persepsi orang awam lagi-lagi teman-teman ya, banyak kekeliruan, tapi kita sebagai animator mesti paham dan mengerti adanya itu. Mantap.